Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Di sini Bu Eka punya 5 gambar lingkaran 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah Bu Eka arsir bagiannya. Yang kita mulai dari yang sini kita sebut, kemarin sudah belajar ya, ini dinamakan satu lingkaran dibagi menjadi 2 yang diarsir 1, jadi 1/2. Yang ini 2 per, yang diarsir berapa? 2. Seluruhnya 1, 2, 3, 4. Yang ini yang diarsir ada 3 per, keseluruhan ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu yang ini ada berapa? Yang diarsir 1, 2, 3, 4. Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 per, keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Nah, lalu kita melihat dari gambar ini, dari yang Bu Eka arsir, ternyata yang bagian yang Bu Eka arsir ini bagiannya sama semua. Ini segini, 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, sama dengan 5/10. Jadi ini sama, 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, sama dengan 5/10. Itu yang disebut pecahan senilai. Nah, jadi kesimpulannya 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8 senilai dengan 5/10. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mencari pecahan senilai. Yang pertama adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama. Nah, gimana caranya? Kita ambil contoh, misalnya 1/4. Nah, bilangan yang senilai berapa? Caranya sama dengan kita kalikan 1/4 dikali 2. Dari yang kecil ya, 2/2 sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2, 2, per 4 kali 2, 8. Jadi 1/4 senilai dengan 2/8. Misalnya kita disuruh menyebutkan lebih dari 1, jadi kita tambah lagi 1/4 sama dengan 1/4 dikali 3/3 sama dengan, caranya sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 3,
3/4 kali 3 12. Jadi 1/4 senilai dengan 3/12. Lanjut, 1/4 sama dengan 1/4 kali 4/4 sama dengan 1 kali 4 4/4 kali 4 16. 1/4 senilai dengan 4/16. Satu lagi ya, 1/4 sama dengan 1/4 kali, setelah 4 5/5. 1 kali 5 5, 4 kali 5 20. Jadi 1/4 senilai dengan 5/20. Jadi secara keseluruhan 1/4 senilai dengan 2/8, senilai dengan 3/12, senilai dengan 4/16, senilai dengan 5/20. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk cara yang kedua, caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya ada soal yang angkanya besar, misalnya 4/16. Nah, ini kan angkanya besar, jadi nggak mungkin kita menggunakan cara yang pertama dikali. Jadi kita menggunakan cara yang dibagi. Ini akan lebih mudah kalau angkanya besar. Jadi 4/6 sama dengan 4/16, maksud BK 4/16 ya. 4/16 sama dengan 4/16 dibagi dari yang kecil, dari 2 ya, 2/2. Nah, atas bagi atas, pembilang bagi pembilang, penyebut bagi penyebut. 4 bagi 2 2, 16 bagi 2 8. Jadi 4/16 senilai dengan 2/8. Kita cari lagi. 4/16 sama dengan 4/16 dibagi. Bisa dibagi 3? 4 bisa dibagi 3? Tidak bisa. 16 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Lalu kita coba 4 bisa bagi 4? Bisa. 16 bisa dibagi 4? Bisa. Jadi kita bagi 4/4. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Jadi 4/16 senilai dengan 1/4. Kesimpulannya, 4/16 senilai dengan 2/8 dan 1/4. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan. Dalam membandingkan ada tanda yang digunakan, yaitu yang pertama adalah tanda ini. Dibaca kurang dari. Lalu yang kedua tanda kebalikannya. Dibaca lebih dari. Dan yang ketiga adalah sama dengan. Dibaca sama dengan. Nah, jadi untuk membandingkan kita punya 3 tanda. Yang pertama, ini kalau Bu Eka nyebutnya cucuk. Cucuk itu dibaca kurang dari, jadi lebih kecil.
Nah, kalau ini bahasanya untuk mempermudah bisa dibilang caplok. Caplok itu dibaca lebih dari, jadi dia lebih banyak. Kalau ini sama ya, sama dengan biasa. Nah, misalnya ada contoh 3 contoh. 3/7 titik-titik 6/7. Nah, kita lihat di sini ya. Yang titik-titik ini kita harus isi antara 3 tanda ini, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Caranya adalah kita lihat penyebutnya. Ternyata penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung menjawab 3 dan 6 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 6. Jadi yang dicaplok yang 7/6/7. Jadi 6/7 dicaplok gini. 6/7 dicaplok, sementara 3/7 dicucuk. Nah, seperti ini. Contoh yang kedua, 4/5 titik-titik 2/3. Caranya disamakan penyebutnya. 5 dikali 3, 15. Jadi 4/5 dikali berapa biar isinya 15 di sini. 5 kali 3, 4 kali 3, 4 kali 3 12. Kalau mau cara yang simpel langsung aja 4/5 dikali 3, 2/3 dikali 5, 2/3 dikali 5/5, 10/15. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi kita bisa pilih mana yang lebih besar. Ini penyebutnya yang lebih besar, 12 lebih besar dari 10. Jadi 4/5 lebih besar dari 2/3. Kalau lebih besar jadi kita caplok. Nah, gini. Jadi ada satu cara lagi yang lebih simple. Nah, misal kita membuat satu contoh lagi. 4/6 titik-titik 2/3. 4/6, 4 dikali 3, 12. 6 dikali 2, 12. Nah, ternyata sama, jadi sama dengan. Kita bikin lagi, misalnya 3/7 titik-titik 5/8. Nah, kita langsung kali silang, 3 kali 8 24, 5 kali 7 35. Jadi besar yang mana? Besar yang 5/8 kecil yang 3/7. Yang jadi di 3/7 lebih kecil. Lebih kecil yaitu cucuk. Di 3/7 lebih kecil dari 5/8. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran dari Bu Eka. Yang pertama kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai dapat dicari dengan dikali dengan angka yang sama atau dibagi dengan angka yang sama. Sementara untuk membandingkan pecahan kita menggunakan 3 tanda, yaitu
kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Caranya kalian nanti kalau mau mengerjakan silahkan, boleh mau pakai cara yang mana, sudah Bu Eka jelaskan semuanya. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA Bu Eka. Sekian dan terima kasih.